Sudah terlihat apa belum? Sudah terlihat? Halo? Sudah ada? Belum, Bu. Ya, Bu. Sudah. Masih Oke. loading, Bu. Sebentar ini Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Nah, yang saya share itu kemarin yang ini ya? PPT-nya ya? Halo? Yang di e-learning yang ini, Iya, tapi Bu. belum saya jelaskan. Iya, Oke. belum. Jadi nanti setelah ini ada tugas di akhir, sebenarnya di PPT akhir itu sudah ada sebenarnya, Anda belum buka ini. Nah, jadi apa sih sebenarnya Theory of Brain Behavior itu? Sebentar, ini kok internetnya agak lemot. Nah, TPB atau teori perilaku terencana itu merupakan pengembangan lebih lanjut dari ada namanya TRA atau Theory of Reason Action, atau kalau dalam bahasa Indonesianya teori perilaku beralasan. Nah, TPB sendiri merupakan kerangka berpikir konseptual yang tujuannya untuk menjelaskan determinan. Determinan itu artinya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tertentu. Sedangkan menurut Azen, ini pencetusnya TPB ini ya, dia menemukan teori plan of behavior ini namanya Azen tahun 91, bahwa faktor sentral dari perilaku individu itu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu itu sendiri atau behavior intention terhadap perilaku tertentu. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3 komponen. Jadi inti dari TPB itu sebenarnya ada 3. Ada sikap, ada norma, dan ada persepsi kontrol. Nah, nanti ini sebenarnya untuk apa sih Bu sebenarnya fungsi dari TPB ini? Nah, nanti kita lihat saya kasih contoh, ada artikel. Ya, sebentar ini ada yang masuk, saya admit dulu. Oke. Nah, seseorang itu dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku. Namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Kemudian, sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu. Ini menurut Azen. Keyakinan yang menonjol ini dapat dibedakan menjadi ada behavior belief, kemudian normative belief, dan control belief. Nah, apa sih sebenarnya behavior belief itu? Behavior belief itu keyakinan individu akan hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Behavior belief akan mempengaruhi sikap terhadap perilaku. Sedangkan kalau normative belief itu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya seperti keluarga atau teman. Kalau di perusahaan itu ada konsultan pajak serta motivasi untuk mencapai harapan. Nah, harapan normatif di sini membentuk variabel namanya norma subjektif atau suatu perilaku. Mungkin kalau dibaca sekelas ini kok kayaknya masih bingung gitu ya. Nanti saya kasih contoh. Nah, ketiga adalah control belief, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya. Dan persepsinya tentang seberapa kuat sih hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. Nah, TPB ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara sistematis. Ini berdasarkan Ahmad tahun 2010. Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Nah, jadi intinya di TPB itu ada 3. Ada sikap, ada norma, dan ada apa tadi? Yang terakhir kontrol keperilakuan. Ini, nah dari secara singkat tentang TPB yang saya jelaskan ini, Anda
diskusikan di forum sebelum bisa Anda upload. Jadi Anda membuat semacam mind map. Ya. Mind mapping ini, mind map itu artinya memapping ya, membuat semacam klasifikasi tentang artikel. Jadi cari browsing ya, nggak membuat. Mencari artikel bidang akuntansi yang menggunakan teori plan of behavior ini. Ya, jadi maksimal berapa? Minimal 5, maksimal 8 artikel. Jadi nanti dicari perbedaannya. Oh, dari judul berbeda. Penulis berbeda, tahunnya tahun berapa? 2019 2020 buat per kelompok ya. Kalau bisa jangan sama antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Kemudian nanti bisa didiskusikan apa namanya yang Anda temukan itu. Contoh, saya kasih contoh. Dari sini bisa ditanyakan sebelum saya lanjut. Mohon maaf Bu, PPT-nya tidak muncul Bu. Hah? PPT-nya tidak muncul. Ya Bu, sudah muncul. Paham ya? Jadi intinya gini intinya. Teori plan of behavior ini sudah kelihatan? Sampun Bu. Oke. Jadi gini, saya stop share ya. Intinya teori plan of behavior adalah teori perilaku berencana. Seseorang memutuskan menjadi seorang entrepreneur itu bisa dilihat dari 3 aspek ini berdasarkan yang dikatakan oleh Azen. Karena TPB ini mengandung 3 hal. Persepsi dari sikap, dari norma subjektif, dan dari perilaku. Nah, nanti Anda cari artikel-artikel, Anda mapping gitu ya. Punya siapa, dibentuk dalam minimal 5 maksimal 8, enggak usah banyak-banyak. Nah, ini saya kasih contoh seperti artikel ini. Sebenarnya TPB ini belajar apa ini? Kita mau melihat seseorang atau mahasiswa ketika dia lulus memutuskan menjadi seorang entrepreneur, itu dilihat dari 3 aspek ini. Gitu ya. Ini bagian dari keperilakuan. Teori pertama yang dibahas di buku saya sama Pak Sigit itu kan juga membahas TPB. Nah, sekarang coba saya share contoh artikel punya saya ya yang menggunakan teori plan of behavior. Nah, ini artikelnya. Ini jelas ya suara saya? Bisa dipahami? Kalau enggak paham tanya loh ya. Jangan diam saja. Halo? Iya Bu. Ya, ini sudah terlihat belum? Contoh artikel ini. Sudah Bu. Sudah?
Sudah. Adik. Nah, sebelum saya share, saya mau lihat dulu, tolong dibuka videonya masing-masing. Anda lagi kuliah beneran atau enggak? Saya stop share seperti kelas lain. Tolong dibuka semua videonya. Halo? Kuliah beneran apa enggak? Ini kok masih ada yang admit ada yang baru masuk, padahal sudah hampir 20 menit setelah saya join ya. Saya nggak akan mengadmit lagi, itu risiko salah dewe. Seperti kuliah jam sakmono, saya tas mebu. Dibuka. Ganggu soalnya. Semuanya dibuka videonya. Saya mau lihat. Anda benar-benar kuliah atau di mana? Dwiana mana? Dwiana. Suci, Yuniar, tolong dibuka semua videonya. Yuniar, Suci, Nabela, yang belum buka videonya silakan dibuka. Saya cek satu-satu. Olivia, Laura, Tri, Vicky, Eri, Kiflaini, Mal, Mahi apa Mal? Mahi, Hesti, Bima. Sudah. Tolong dibuka semua videonya, mau saya capture ini. Sudah, Bu. Belum, ada yang belum. Itu Mahi, Eri. Yang belum buka, ayo silakan dibuka. Ini saya mau capture di room 1. Saya sudah dijadikan host belum, Mbak? Sudah, Bu. Sudah ya. Dibuka semua, ini saya juga buka. Salsa Bella, Mbak Bella, dibuka videonya. Oke, saya buka juga video saya. Sebentar, saya bawa bayi loh ini, saya ngajarnya. Ya. Oke. Berikutnya dibuka, saya mau capture. Kiflani, tolong dibuka. Mbak Eri. Kalau enggak nanti di e-learning nggak saya anggap loh ya. Setelah ini saya buka, ini ada semuanya masuk ya. 36 partisipan. Yolanda ini mana Yolanda? Nggak dibuka ya? Mbak Yola, tolong dibuka. Sudah, Bu. Hah? Ya, sudah, Bu. Oh ya, Sudah, sudah. Bu. Mbak Eri, Mbak Kiflani, silakan dibuka videonya. Sudah, Bu. Kok nggak kebuka ini, nggak ada di saya. Ahmad Zainuddin, sudah? Oke. Oke, sekarang saya share PowerPoint punya saya sebentar. PowerPoint contoh artikel. Nah, ini kelihatan semua ya? Semua kelihatan ya? Halo? Bisa lihat artikelnya? Bisa? Masih belum, Bu. Oh, masih belum. Masih belum, Bu. Sudah muncul. Sudah? Oh, sudah bilang ya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, ini contoh artikel di penggunaan PB, menggunakan teori plan of behavior. Nah, dengan ini termasuk baru, dia baru publish di bulan Januari 2020. TPB teori plan behavior dan pengaruhnya. Yang saya jelaskan ini hanya teorinya ya. Anda nggak perlu sampai nggak perlu masuk sampai di metodologi maupun yang lain-lain karena Anda belum waktunya sampai situ. Biar nanti nggak bingung. Teori plan behavior
dan pengaruhnya terhadap kinerja mahasiswa dengan cooperative learning tipe Jigsaw sebagai variabel moderating di FEB UM Surabaya. Nah, yang saya fokuskan hanya penggunaan teori plain saja. Nah, di sini oleh penulis, oleh Ibu Siti ini, dia menjelaskan di pendahuluan tentang apa sih itu pendidikan, kemudian apa itu pembelajaran, kemudian apa itu capaian pembelajaran mata kuliah, ya, dia menjelaskan secara umum. Nah, yang kita fokuskan itu di TPB. Nah, ini perhatikan di alinea terakhir. Nah, alinea terakhir ini yang saya bold, kelihatan ya? Kak, coba lihat hujan mungkin. Nah, Kak. Nah, di sini ini nggak hujan kayaknya nih. Oke. Coba diperhatikan ini. Penelitian ini mencoba menjelaskan faktor niat yang saya bold. Kelihatan ya? Semuanya kelihatan ya? Penelitian ini mencoba menjelaskan niat mahasiswa dengan dimoderasi hasil pembelajaran ini. Ya, kita nggak usah fokus ke pembelajarannya. Nah, TPB yang dimaksud yang tadi saya jelaskan di awal, niat seseorang untuk dilakukan oleh 3 konstruk, yaitu tadi sikap, norma, dan kontrol perilaku. Nah, TPB dalam artikel ini sangat sesuai untuk digunakan dalam menjelaskan perilaku kewirausahaan. Jadi seseorang kalau memutuskan untuk menjadi seorang kewirausahaan, itu bisa menggunakan, kita bisa melihat dari 3 perspektif sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori plan of behavior ini. Nah, dijelaskan juga TPB is suitable to explain any behavior which requires planning, such as entrepreneurship. TPB cocok untuk menjelaskan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan. Ya, ini ditulis di garis bawahi. TPB cocok untuk menjelaskan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan. Contohnya di sini seperti kewirausahaan, gitu ya. Nah, dari sini
Di sini juga dijelaskan. Nah, baru ke bawahnya dia hanya menjelaskan. Loh Bu, TPB ini kalau hubungannya dengan mahasiswa di artikel ini untuk apa? Kan gitu kan ya? Nah, dari 3 itu tadi, 3 aspek itu tadi, sikap, kemudian norma subjektif, kemudian apa tadi? Perilaku. Ya. Nah, nanti Anda supaya lebih memahami, tolong Anda, ini saya stop share, tugasnya tadi mencari artikel akuntansi yang menggunakan teori plan of behavior. Ini banyak ini. Ini salah satu teori psikologi yang apakah ini enggak harus di bidang akuntansi? Iya, harus di bidang akuntansi karena kita belajar tentang akuntansi. Itu tadi saya kasih contoh salah satunya. Ya, banyak sekali TPB digunakan untuk mencari tahu persepsi mahasiswa. Untuk misalkan dia ketika nanti pemilihan karir itu diputuskan dalam 3 hal itu. Nanti dia mau lulus mau jadi apa? Nah, dilihat dari 3 ini tadi, 3 aspek teori plan of behavior ini. Nah, dari sini siapa bertanya? Silahkan. Halo? Halo? Siapa bertanya? Silahkan. Monggo. Sebelum saya akhiri. Silakan, siapa bertanya? Nah, supaya nanti Anda juga paham, itu tadi harus nanti saya buka kolom assignment, masukkan di kolom assignment, ya. Kemudian kita diskusi secara offline di e-learning. Gitu ya. Setelah ini saya buka absensinya. Nah, untuk berikutnya sebentar. Oke, untuk berikutnya Mbak tolong diinfokan teman-temannya kalau memang saya disuruh masuk, Anda sudah harus masuk. Kalau saya sudah jadi host, nanti saya lihat waktunya, Anda 1 jam, kayak ini tadi masih ada yang baru admit. Kan setengah jam baru Anda masuk. Ya, kan sudah tahu kan kuliahnya. Mbak Bella kan kalau konfirmasi ke saya juga nggak H-1, H-2, Bu, nanti besok ada kuliah. Nah, ada waktu jeda kan sebenarnya. Ya, tolong diinfokan. Karena kalau konsekuensi saya jadi host, lebih dari 10 menit nggak saya admit. Ganggu soalnya, saya lagi menerangkan, Anda keluar minta di admit. Oke, ini waktunya sudah mau habis. Mungkin itu ya. Setelah ini saya buka e-learning, silakan absen, waktunya hanya 1 jam. Jumlah partisipan 36, akan saya sesuaikan. Ini sudah saya capture tadi. Kalau sudah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup ya untuk hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Iya Bu, saya mau tanya. Tadi kan tugas min mapping itu tugas kelompok. Nah, kelompoknya itu berapa orang? Bu? Oh, kelompoknya silakan disesuaikan. Yang tahu jumlah mahasiswanya kan Anda. Silakan ditentukan sendiri ya. Misalkan kalau 35 ya satu kelompok 7 anak atau 5 anak. Ya, gitu ya. Nanti saya minta salah satu kelompok nanti menjelaskan mind map untuk minggu depan. Contohnya saja. Ya. Ada pertanyaan? Silakan tentukan sendiri kelompoknya. Dulu ya dari saya untuk penjelasan hari ini. Kita ketemu hari apa Mbak Bella? Minggu depan ya Mbak Bella? Iya Bu, masih sama hari Selasa. Oh ya, oke. Nanti setelah ini saya buka absen dan assignment-nya. Silakan didiskusikan di forum diskusi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.